Kemudian berikutnya kita masuk ke adik beliau. Kalau Sayyidina Hasan kemarin sudah kita bahas bagaimana wafatnya sampai itu ya. Sekarang ini adik beliau yakni Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini cucunya Nabi, lahir pada tanggal 5 bulan Sya'ban tahun keempat Hijriah. Dan beliau ini dengan Sayyidina Hasan hanya terpaut ya sekitar tidak sampai 1 tahun. Karena apa? Setelah Sayyidina Hasan itu lahir, jarak 1 bulan kemudian setelah suci itu mengandung Sayyidina Husain. Jadi cepat ini, produksinya cepat. Kalau saya punya anak 4 itu yang paling cepat itu jaraknya antara kelahiran 1 dan yang kedua itu 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Kalau ini berarti lebih cepat lagi. Karena begitu lahir, sebulan suci langsung hamil lagi. Dan sebagaimana kakaknya, Rasulullah sangat bergembira dengan kelahiran Sayyidina Husain ini. Kemudian diakikohi, suruh mencukur rambutnya, dan sebesar rambut itu suruh bersodakoh sebesar atau seberat perak. Sebagaimana kakak beliau. Sebagaimana kakak beliau pula, Sayyidina Ali ini dalam sebuah riwayat ingin menamai anak beliau ini dengan Harb. Artinya perang, Harb. Sama seperti bapaknya Abu Sufyan itu namanya Harb, perang. Karena beliau ini sangat gemar berperang, Imam Ali ini. Kemudian Sayyidina Hasan juga dulu mau diberi nama Harb dalam sebuah riwayat. Tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak nama itu. Beliau beri nama Husain. Kalau dulu beliau beri nama Hasan. Ini menunjukkan ya nama ini penting, walaupun Harb ini juga nama yang tidak salah juga ya. Perang itu kan sesuatu yang kadang tidak disenangi, tapi itu menjadi sesuatu yang baik ketika dilakukan untuk mengusir musuh. Tetapi nama Hasan dan Husain ini ya secara makna lebih menyenangkan orang daripada perang, karena perang itu banyak orang tidak senang. Dan Sayyidina Husain ini termasuk sahabat yang muda, sahabat junior. Saat usia 6,5 tahun Rasulullah wafat. Kemudian 1/2 tahun ibu beliau wafat. Berarti 7 tahun beliau sudah tidak punya kakek, tidak punya ibu, sudah piatu. Kemudian Sayyidina Ali kan kemudian menikah dengan banyak wanita ya. Sebagaimana kita bahas di dalam kehidupan Sayyidina Ali dulu. Jadi beliau setelah ditinggal ibunya banyak menyertai ayah beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Punya saudara Muhammad ibnu Hanafiyah. Ini saudara seayahnya dari Husain bin Ali dan Hasan bin Ali. Namanya kemudian baru mencuat ketika muncul konflik yang melibatkan Khalifah Utsman bin Affan. Saat beliau dikepung di rumah beliau oleh para demonstran ya, yang sudah kita bahas juga bagaimana kok bisa kisruh ya, Khalifah Utsman bin Affan itu di akhir-akhir pemerintahan beliau. Maka ayah beliau yakni Ali bin Abi Thalib itu menugaskan putra-putra beliau Hasan, Husain dan Muhammad ibnu Hanafiyah untuk membantu Sayyidina Utsman menjaga rumah beliau, menjadi bodyguard. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dianggap Sayyidina Ali ini tertindas, dizalimi itu tidak benar. Lah putrinya aja dinikahkan dengan Sayyidina Umar. Anak-anaknya itu kemudian disuruh menjadi bodyguardnya Utsman. Kok seolah-olah beliau ini bermusuhan dengan Sayyidina Umar, itu dari mana? Tetapi kemudian Sayyidina Utsman ini mendesak putra-putranya Sayyidina Ali untuk pulang sajalah. Termasuk sahabat yang lain. Beliau tidak perlu dijaga seperti itu. Khawatir terjadi pertumpahan darah. Yang akhirnya kita bisa saksikan dalam sejarah ya, beliau akhirnya wafat gitu. Kemudian pasca kejadian itu, pasca Sayyidina Utsman, dengan terjadi konflik juga antara Khalifah Ali dengan Muawiyah. Maka Sayyidina Husain ini juga ikut terjun di dalam berbagai macam perjuangan ya.
termasuk dalam perang jihad, penaklukan Tobaristan, kemudian perang Jurjan, anak orang top ya, anaknya Imam Ali, anaknya Khalifah, cucunya Nabi ikut berjihad di medan perang. Termasuk di dalam pengepungan Konstantinopel. Pada masa Muawiyah, beliau ini ikut dalam pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya ayyul madinataini tuftahu awalan, ya, mana dua kota yang akan ditaklukkan pertama kali, Konstantiniyah atau Rumiyah, Konstantinopel ataukah Rumiyah, Roma? Maka kata Rasulullah, Madinatu Hirakal tuftahu awalan, kotanya Heraklius itu akan ditaklukkan pertama kali. Ini berita ini memacu semangat para pemuda-pemuda kaum muslimin, bahkan mulai dari ya masanya Sayyidina Muawiyah ini sudah merintis ini untuk menaklukkan Konstantinopel. Cucunya baginda Rasul ikut terlibat di situ. Baru kemudian berhasil ditaklukkan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, ya sekitar ya 700-an tahun ya, 700 atau 800 tahun setelah baginda Rasul ngomong begitu. Terlibat juga dalam perang Jamal dan Siffin serta Nahrawan bersama ayah beliau. Kemudian saat Amul Jamaah, pasca wafatnya ayah beliau, Sayyidina Ali wafat, kemudian kan ada konflik antara Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Muawiyah. Yang kemudian Sayyidina Hasan ini mengalah sehingga terjadi Amul Jamaah. Rupanya Sayyidina Husain ini agak kurang sepakat menurut musannif kitab ini. Kurang sepakat dengan kakaknya. Tetapi kakaknya sudah membulatkan tekad sebagaimana juga dalam doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, semoga Allah menyatukan umat ini ya dengan Sayyidina Hasan itu, dua kelompok umat itu. Akhirnya terjadi itu persatuan pada masa Sayyidina Muawiyah, ya, Sayyidina Hasan mundur dari jabatan khalifah dan akhirnya ikut pendapat kakak beliau. Setelah itu bersama Hasan itu ikut di dalam tadi perang merebut Konstantinopel bersama Yazid bin Muawiyah, kemudian Husain itu juga ikut dalam pasukan untuk membebaskan Konstantinopel yang atas kehendak Allah ya belum berhasil ya. Nah, problem kemudian muncul ketika Sayyidina Muawiyah itu mau menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, yakni Yazid. Sebelumnya sudah bahu-membahu dengan Yazid ini, menaklukkan Konstantinopel. Tapi setelah itu kok Sayyidina Muawiyah mau ibaratnya menjadikan Yazid seperti ya, seolah-olah dalam tanda petik putra mahkota. Maka ini banyak yang menentang termasuk Sayyidina Husain bin Ali. Karena apa? Dalam hukum Islam, kekuasaan itu bukan diwariskan, nggak diwariskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ke Bani Amir bin Sa'sa'ah, mereka itu mau membantu Rasul saat Rasul masih belum punya kekuasaan, mau mereka itu membantu Rasul menyerahkan kekuasaannya dengan syarat setelah Rasul wafat mereka yang berkuasa. Apa kata Rasulullah? Urusan kekuasaan itu adalah milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya beliau tidak kemudian mengiyakan. Padahal kondisi waktu itu sangat menuntut ya untuk dapat kekuasaan yang melindungi umat. Tapi beliau tidak mau dengan syarat yang bertentangan dengan Islam tadi. Sehingga sistem seperti itu tidak pas, tidak sesuai dengan Islam. Kalau sekedar saran sih tidak masalah, nanti masyarakat yang memilih kembali sebagaimana Abu Bakar itu kemudian sebelum menunjuk Umar itu kan sebetulnya mencari dulu di masyarakat itu siapa kecenderungannya ternyata kepada Sayyidina Umar. Kemudian setelah Umar diiat oleh kaum muslimin, maunya Muawiyah begitu. Sehingga nyontoh Abu Bakar, tetapi ini kemudian dibantah oleh putranya Abu Bakar, yakni Abdurrahman. Beliau katakan itu bukan caranya Abu Bakar, tapi itu sunnatu Hirakal wa Kaisar. Ini sunnahnya Heraklius dan Kaisar ini. Model kerajaan itu. Bukan sunnah Rasul, tapi sunnahnya Heraklius dan
sunnahnya Kaisar. Wa inna Abu Bakar wallahi ma ja'alaha fi ahadim min waladihi wala ahadim min ahli baiti. Dan Abu Bakar itu tidaklah ya sama sekali menunjuk salah seorang anaknya atau salah seorang dari anggota keluarganya Abu Bakar untuk jadi khalifah. Wala ja'alaha Muawiyah illa rahmatan wa karamatan li waladihi. Dan tidaklah Muawiyah itu menjadikan Yazid itu ya semata-mata karena ingin memberikan kasih sayang dan kehormatan kepada anaknya, mengutamakan anaknya. Marah ini Abdurrahman bin Abu Bakar, termasuk Sayyidina Husain bin Ali. Karena apa? Melihat yang lebih kapabel untuk umat itu lebih banyak. Ada Abdullah bin Zubair, bahkan beliau sendiri itu lebih kapabel sebetulnya. Jadi ditentang keras sehingga kemudian setelah Muawiyah wafat tahun 60 Hijriah, Sayyidina Husain tidak mau berbaiat kepada Yazid. Enggak mau. Ya, karena melihat tidak punya kapabilitas dan caranya seperti itu. Beliau ingin ya mengembalikan Islam sebagaimana asalnya, yakni kepala negara itu dipilih atas dasar kerelaan umat, ridha wal ikhtiar, kerelaan dan pilihan umat, sebagaimana pada masa Abu Bakar, ya, Umar, Utsman maupun Ali itu intinya ridha wal ikhtiar. Untuk mengetahui ridha dan ikhtiarnya ya memang berbeda-beda. Pada masa Abu Bakar pakai ya, perwakilan aja di Thaqifah Bani Sa'idah. Pada masa Umar itu sudah di polling dulu oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar wafat, kemudian Sayyidina Umar secara ridha juga dibaiat oleh kaum muslimin. Atas pilihan kaum muslimin. Bukan penunjukan itu yang menjadikan Sayyidina Umar itu khalifah. Bukan penunjukan. Tapi baiat dari kaum muslimin. Begitu juga dari Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman. Itu atas keridhaan dan pilihan kaum muslimin. Walaupun metode untuk itu adalah dengan membuat model formatur, ya. Ada beberapa orang diangkat oleh Umar untuk mengetahui mana yang lebih dikehendaki kaum muslimin. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu mestinya pemilihan kepala negara itu begitu. Jadi Sayyidina Husain tidak mau taat itu. Kemudian ada pindah ke Mekah, kemudian ke Kufah dengan keluarga beliau, karena ada orang-orang Kufah sana yang meminta beliau untuk datang, untuk menjadi penguasa di sana. Jadi ini orang-orang Irak, ya. Kemudian tahun 61 Hijriah, ya, ketika Sayyidina Husain ini sampai di Karbala, mau ke Kufah ini, memenuhi permintaan orang-orang Kufah yang ingin menjadikan beliau sebagai pemimpin. Tapi mestinya dijemput, ya itu, ya. Ini berangkat begitu. Kurang pengamanannya kurang. Itu akhirnya ada pasukan besar di bawah komando Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini yang dulu waktu kita cerita keluarganya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah melarang Umar ini untuk terlibat dalam kisruh-kisruh begitu. Sayyidina Sa'ad itu lebih memilih untuk menjauhkan diri dari konflik-konflik begitu. Tetapi putranya justru tidak mau mengikuti jejak ayahnya. Sehingga akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi, ya. Sehingga wafatlah Sayyidina Husain dan seluruh keluarganya kecuali Ali Zainul Abidin. Nah, itu keluarga yang masih selamat, yang kemudian banyak zuriat itu dari Sayyidina Ali Zainul Abidin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau wafat pada usia 57 tahun, ya, dan meninggalkan 5 orang istri. 5 orang istri tentu tidak satu waktu, ya. Ada Laila binti Abi Urwah, ada Robab binti Imri Qais, ya. Kemudian Ummu Ishaq, kemudian suku dari Qudaah. Yang kelima ini bukan istri tapi Ummul Walad, yang punya anak ini Zainul Abidin ini, Ali Al-Asghar.